Selamat pagi kawan-kawan, masih bersama Bertani TV. Kegiatan kita hari ini mau mengecek pohon durian Musangking karena sudah hampir 1 bulan penuh diguyur hujan siang dan malam. Kita pengen tahu apakah kondisi pohon durian Musangkingnya baik-baik saja atau terkendala sesuatu. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja cek ke lokasi. Nah, ini dia pohon duriannya, jenisnya Musangking. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan lagi bisa berbuah. Ini kemarin habis terubus. Batangnya udah sebesar pergelangan tangan lengan orang dewasa. Tadinya ini bibitnya bibit kecil, bahkan kurang dari 75 cm, karena kita sengaja cari bibit yang murah, karena kalau yang udah gede lumayan bikin pusing harga bibitnya. Jadi kita pilih yang terjangkau sama kantong kita. Ukuran segini alhamdulillah cukup bagus lah, walaupun nggak sebagus mungkin petani durian yang lain yang kondisi tanahnya bagus, kemudian cara perawatannya lebih bagus, lebih intensif. Kalau kita kan yang pertama ya kondisi tanahnya kurang cocok, karena ini di ketinggian 500 mdpl ya. Terus yang kedua mungkin cara perawatan kita kurang intensif karena kita tidak mengkhususkan untuk bertanam durian. Jadi kita memang nanam, cuma enggak satu tanaman durian aja. Ini semuanya total baru ada 20 pohon dengan jenis Musangking, kemudian bawor, lalu oci atau duri hitam, lalu durian montong, dan juga super tembaga bangka. Itu adanya di sebelah sana tuh. Target kita sih pengennya minimalnya punya 500 pohon lah buat bekal pensiun nanti. Hehe. Mudah-mudahan terlaksana, amin. Cuma untuk sementara baru nyampe 20 pohon karena modalnya udah habis. Karena seperti yang kita tahu, bibit durian itu harganya lumayan mahal. Jadi walaupun cuma baru 20 pohon, kita udah bersyukur alhamdulillah bisa menabung sedikit demi sedikit atau investasi sedikit demi sedikit di pohon durian, dengan harapan suatu saat nanti bisa berbuah dan bisa membantu ekonomi kita. Nah, ini lihat cukup normal, cukup subur. Kemarin sih sempat terkena serangan daunnya pada habis, robek-robek, dimakan belalang. Karena ini kan memang di sawah, bukan berdekatan dengan sawah ya, memang di sawah, cuma sawah kita nggak kita garap buat sawah lagi karena kendalanya itu susah air. Jadi kita nggak garap sawah lagi, kita coba alihkan untuk dibuat perkebunan. Sebagian pohon durian, sebagian lagi tanaman cabai, sebagian lagi pohon jengkol, dan sebagian lagi pohon mangga. Jadi gado-gado lah, rame-rame, biar banyak variasi, nggak jenuh. Untuk media kita pakai nggak macam-macam sih, cuma tanah biasa. Cuma untuk tanahnya kita untuk pertama kali tanam itu kita nggak pakai tanah yang di sini ya, kita ngambil dari tanah yang yang agak gemur. Kalau di sini kan di sawah kan tanahnya
benar-benar kurang cocok. Jadi kasihan kalau masih baru tanam akarnya susah berkembang. Ya mungkin kalau udah gede akarnya udah kuat, walaupun tanahnya kurang bagus, dia mampu untuk beradaptasi atau mampu menjalar mencari makanan walaupun tanahnya kurang bagus. Tapi kan kalau dulu pertama kali tanam itu masih kecil, akarnya belum kuat dan belum mampu beradaptasi. Jadi kita ngakalinya itu mengambil tanah yang bukan dari sekitar sini. Jadi kita mengambil tanah yang dari bagian lain yang cukup gembur, dan alhamdulillah hasilnya bisa tumbuh secara baik. Sudah 2 meter lebih. Mudah-mudahan cepat besar, cepat berbuah, cepat berterima kasih. Ini juga kita gunakan kita gunakan sistem busut ya, karena jujur aja waktu pertama kali kita tanam begini deh, biar nggak ribet. Ini sebenarnya usia tanamnya itu udah sekitar, tadi kan kita bilang 14 berapa ya, lupa lagi, 13 apa 14 bulan ya. Itu sekitar, pokoknya kita itu 2 kali nanam. Yang pertama kali nanam itu kita tanam sekitar 3 bulan. Cuma karena kebodohan kita dan ketidaktahuan kita nanamnya sembarang aja, karena perkiraan kita tanaman durian itu atau pohon durian itu cara penanamannya sama aja, alhasil dia setak. Jadi berhenti tumbuh, mati enggak, tumbuh enggak. Dan setelah kita cek, kita periksa, ternyata di bagian akarnya itu habis terkena busuk. Lalu kita cari-cari info, baik itu di YouTube ataupun tanya teman-teman yang lain. Katanya dicoba aja sistem tanamnya memakai sistem busut. Dan alhamdulillah setelah memakai sistem busut dan kemudian kita ganti tanahnya, alhamdulillah pertumbuhannya lumayan cukup baik. Jadi terima kasih kepada YouTube, terima kasih kepada teman-teman yang udah memberi masukan dan saran bagaimana cara menanam durian yang baik. Nah, setelah 3 bulan ditanam pertama terkena busuk, kita ganti sistem pakai sistem busut. Nah, dari awal pertama nanam sistem busut sampai sekarang itu usia tanamnya sudah mencapai 13 atau 14 bulan. Alhamdulillah setelah diganti media tanam, kemudian diganti sistem tanam, trubus-trubusnya mulai pada keluar dan pertumbuhannya cukup normal. Nah, ini bisa dilihat kawan-kawan. Tadinya kita udah putus asa karena waktu tanam yang pertama dia setak, mati enggak, tumbuh enggak. Udah 3 bulan daunnya pada menguning. Oh, mungkin ada yang kawan yang bertanya ini pakai pupuk apa. Kita itu cuma pakai, tuh bisa dilihat, kotoran hewan. Apakah difermentasi? Kalau difermentasi buatan sih enggak. Jadi kita itu wadahin kotoran hewan pakai karung, kemudian disimpan di pinggir media, dibiarin berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nah, nanti setelah hancur baru kita taburkan ke sekitar media tanam durian. Indikasinya kalau udah siap dipakai itu menurut kita ya, nggak tahu sih benernya enggaknya karena kita nggak melakukan penelitian. Kita itu berani nabur kalau yang pertama itu kohainya sudah tidak berbau, yang kedua
kalau sedikit diremas aja sudah hancur atau bahkan tanpa diremas pun sudah hancur. Yang ketiga itu banyak tumbuh rumput di kohenya, karungnya udah hancur, banyak tumbuh rumput di sana, kemudian sudah tidak berbau dan apa ya, ya sudah hancur sendirinya lah kayak begitu, baru kita berani taburkan ke sini. Jadi memang difermentasi, cuma difermentasi secara alami. Terus mungkin pertanyaannya kenapa nggak dibuat fermentasi buatan, terlalu banyak modal kawan. Jadi dibiarin aja lah secara alami, ngirit modal. Toh mungkin hasilnya sama, cuma mungkin beda waktunya aja. Kalau secara buatan yang dikasih M4 itu mungkin lebih cepat, kalau secara alami kan waktunya lama. Nah, mungkin untuk sementara videonya kita close aja dulu sampai di sini. Nanti besok-besok kita lanjut kembali, kita coba cek lihat tanaman durian yang lain yang seperti super tembaga, kemudian bawor, kemudian oci atau duri hitam, lalu durian montongnya. Kita juga akan cek bagaimana kondisinya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sekian aja dulu. Selamat beraktivitas kawan-kawan, semoga sehat selalu.